Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tulani Khalifarismawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Mughal, dari sejarah berdirinya, masa keemasannya, hingga kemundurannya. Jadi teman-teman, stay tune dan tonton video penjelasan PowerPoint di berikut ini. Oke, kita langsung saja kita bahas dinasti Mughal. Sejarah berdirinya. Dinasti Mughal merupakan salah satu kerajaan di samping Turki Utsmani dan Safawi yang merupakan warisan peradaban Islam di India yang telah menjadi motivasi kebangkitan baru bagi peradaban tua di anak benua India yang nyaris tenggelam. Sebelum kedatangan Islam di India telah mempunyai hubungan perdagangan dengan masyarakat Arab. Pada saat Islam hadir, hubungan perdagangan antara India dan Arab masih diteruskan. Akhirnya India pun perlahan-lahan bersentuhan dengan agama Islam. Sejak Islam masuk ke India pada masa dinasti Umayyah, yakni pada masa Khalifah Al-Walid I, melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim tahun 711 atau 712, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Selanjutnya adalah pendiri dinasti Mughal. Dinasti Mughal di India didirikan oleh salah seorang keturunan bangsa Mongol yang pernah menghancurkan Baghdad, yaitu Hulagu. Dia adalah Zainuddin Babur. Pendiri Mughal ini silsilah keturunannya bersambung kepada Hulagu. Dia putra dari Syekh Umar Mirza yang menjadi penguasa di Fergana, keturunan langsung dari Muran Shah, putra ketiga Timur Leng, dan ibunya keturunan Genghis Khan. Babur mewarisi dari Fergana dari orang tuanya ketika ia berusia 11 tahun. Perjalanan Zainuddin Babur, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi, dan pada tahun 1504 Masehi, ia berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat. Masa keemasan dinasti Mughal, pergantian kekuasaan terjadi berkali-kali sebelum masa keemasan. Babur meninggal pada usia 48 tahun dan digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Humayun. Humayun memegang kekuasaan selama 9 tahun. Pemerintahan selanjutnya digantikan oleh anaknya Akbar yang pada waktu itu baru berumur 14 tahun. Maka pemerintahannya pun diserahkan pada Bairahan yang seorang Syi'i. Pada masa inilah kerajaan Mughal mencapai keemasan, karena setelah Akbar dewasa, ia pun berusaha untuk merebut kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Bairam Khan. Dan akhirnya Akbar pun dapat menyingkirkan Bairam Khan pada tahun 1561 Masehi. Berikut beberapa kemajuan peradaban dan keilmuan dinasti Mughal, antara lain pertama dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan dinasti Mughal tidak banyak berkembang seperti masa sebelumnya di wilayah Islam seperti Baghdad, Andalusia, dan sebagainya. Aspek yang lebih menonjol pada masa dinasti Mughal ini adalah kemajuan dalam bidang seni syair dan seni arsitektur. Selain itu, dalam bidang ilmu pengetahuan, banyak ilmuwan datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan, dan Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Dan pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Ini semakin bertambah ketika pemerintahan dipegang oleh Aurangzeb. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa I Alamgiri. Kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mughal mengembangkan sektor pertanian, pertambahan, dan perdagangan. Akan tetapi sumber utama keuangan kerajaan lebih tertumpu kepada sektor pertanian. Yang ketiga ada seni dan budaya. Karena seni terbesar yang
dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, yaitu dibangunnya istana Fathur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Seni lukis, gubahan, syair, dan munculnya sejarawan pada masa Aurangzeb. Di kota Hyderabad terdapat 4 menara benteng Charminar. Di kota Jaipur berdiri tegak Masjid Jami Atala. Taman-taman kreasi Mughal menunjukkan gaya campuran dan harmonis antara Asia Tengah, Persia Timur Tengah, dan lokal. Faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa pada kehancuran pada tahun 1858 Masehi adalah terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim. Begitu juga kekuatan pasukan darat. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan anaksetisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Nah, itu tadi penjelasannya teman-teman, penjelasan dari dinasti Mughal. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.